Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Nyoman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peradilan pajak. Peradilan pajak adalah suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud memberikan keadilan kepada wajib pajak maupun otoritas pajak sebagai pemungut pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, unsur-unsur sebagai peradilan. Menurut Rohmat Soemitro, adanya suatu aturan hukum yang abstrak. Yang kedua, adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. Yang ketiga, sekurang-kurangnya ada dua pihak. Yang keempat, adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Kemudian ada peradilan administrasi pajak, di mana kekhususan di bidang pajak bahwa suatu peradilan administrasi di mana sifat perselisihan di antara pihak otoritas pajak sebagai pemungut pajak dalam kasus atau perselisihan bidang pajak. Kemudian ada peradilan administrasi terbagi menjadi dua, yang murni dan tidak murni. Yang murni ini MPP merupakan suatu badan yang dibentuk dengan undang-undang di mana tugasnya untuk mengadili perselisihan di bidang pajak. Kemudian ada peradilan administrasi tidak murni, meliputi ketetapan administrasi murni, kuasi peradilan atau peradilan semu, ketetapan semi administrasi, dan semi peradilan. Adapun adanya suatu perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang diajukan oleh pihak berkepentingan. Yang kedua, badan atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, ada kewajiban untuk memberi keputusan. Yang keempat, keputusan dipengaruhi oleh pandangan disbanding administrasi. Kemudian ada surat keberatan, di mana surat keberatan ini memiliki pengertian surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pajak ketiga. Kemudian wajib pajak dikukuhkan melalui cara yang pertama penyampaian secara langsung, yang kedua pos dengan bukti pengiriman surat, yang ketiga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Kemudian dilakukan dengan e-filing melalui application service provider. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada kondisi-kondisi yang dapat menunjukkan keadaan di luar kekuasaan wajib, meliputi yang pertama itu ada bencana alam, kedua kebakaran, ketiga huru-hara atau kerusuhan massal, ketiga diterbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali surat keputusan pembetulan yang ditetapkan akibat hasil persetujuan bersama atau keadaan lain berdasarkan Direktur Jenderal Pajak. Slide selanjutnya yaitu pencabutan pengajuan keberatan. Dalam hal ini, wajib pajak mencabut pengajuan keberatan. Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak itu yang tidak benar sebagai dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, demikian halnya apabila wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang terkait dengan masa pajak yang tersebut. Selanjutnya itu ada pelunasan pajak yang masih harus dibayar. Pelunasan kewajiban perpajakan ini harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan ditanggungan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan. Nah, seumpama ini tanggal 19 April ya, berarti 1 bulan ke depan, yaitu sampai 19 Mei. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak tersebut menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang KUP yang tidak berlakukan atau jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Selanjutnya itu ada proses penyelesaian keberatan.
Pertama itu bisa Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, atau informasi tambahan wajib pajak. Yang kedua itu wajib pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan, baik atas kehendak wajib pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam nomor 1 poin 1. Yang ketiga itu Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Nah, ini yang selanjutnya ini dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu keputusan keberatan. Yang pertama yaitu mengabulkan seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yaitu Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan menyelesaikan tingkat pertama atas surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan ketentuan batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan wajib pajak yang telah ditetapkan, yaitu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Bila jangka waktu penyelesaian keberatan terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan keberatan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Yang kedua yaitu sanksi dalam keberatan wajib pajak. Dalam pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa terhadap keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi denda harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Yang ketiga yaitu membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak. Bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan harus disertai alasan yang kuat seperti dasar mengenai pajak. Untuk itu wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, menghitung rugi atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Kemungkinan dapat terjadi kekurangan perlengkapan, maka sesuai pasal 26 ayat 2 bahwa sebelumnya surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Yang selanjutnya yaitu banding. Apabila wajib pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak atau disebut PP sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa di bidang perpajakan. Nama saya Andreas Sylvester. Saya akan menjelaskan tentang imbalan bunga. Imbalan bunga yaitu imbalan berupa bunga yang diberikan pada wajib pajak sebagai akibat adanya kelebihan pembayaran pajak. Besarnya imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan untuk SKPKB dan SKPKBT. Imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali atau SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Hal tersebut juga terjadi apabila surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
Imbalan bunga juga diberikan atas surat ketetapan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan untuk yang pertama SKPKB dan SKPKBT di imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Dan terakhir, STP dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Kelebihan pembayaran pajak tidak sebatas pada kelebihan pembayaran pajak, tetapi dapat juga kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda pasal 14 ayat 4 dan bunga pasal 19 ayat 1 yang berdampak pada pemberian imbalan bunga.